Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi kali kedua untuk melanjutkan kaji kita terkait dengan hukum-hukum ibadah, dan kita akan membahas terkait dengan bab sholat. Insyaallah ini hari Ahad, semula memang hari Sabtu harusnya, karena ini hari tadi malam saya ngaji sampai jam 11 di masjid yang terkait. Jadi saya tukar yang mestinya di masjid tersebut di Lipo, saya geser ke sini. Insyaallah bulan depan balik lagi ke Sabtu. Jadi kajian kita di minggu bulan lalu itu membahas terkait dengan fikih tohar. Sekarang kita membahas fikih sholat. Dalam membahas fikih sholat, saya kalau Bapak search di Google itu Bapak cari begini bukunya. Sudah benarkah sholat kita, Gus Arifin. Nanti ada buku saya. Tebelnya 400 halaman. Jadi ini saya ambil dari kitab saya itu, dan udah cetakan ketiga. Alhamdulillah ada beberapa teman saya yang di Jawa Timur ngasih komentar. Nanti tinggal ada yang terlalu tebel jin. Kalau saya jujur ingin tebel, karena kalau seandainya nggak dibaca kan lumayan untuk bantal. Nah, saya di bagian yang belum jumpa saya di bulan lalu, saya sampaikan bahwa ngaji kitab fikih itu sebenarnya adalah sebagaimana kita ngaji kitab yang lain. Artinya maknanya kalau kita belajar fikih, ya fikih itu basisnya cuma dua, Al-Quran dan hadis. Taraktu fikum amrayn kita masaktum bihima lan tadillu abada kitab Allah sunnah. Jadi kitab Allah wa sunnah itu anaknya sunnah ya hadis. Nah, hadis itu apa? Didefinisikan di materi yang lalu. Maja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi wa af'alihi wa taqririhi wa ma'amma bifi'li. Apa saja dari Nabi, baik itu ucapan, perbuatan, ketetapan maupun keinginan. Di materi yang lalu saya tunjukkan bahwa hadisnya Nabi itu berapa Pak? Harus 380.000 yang harus dikuasai oleh umat baginda Nabi kalau seandainya kita nggak punya fikih. Karena di 380 hadis sahih itu semua aturan mulai dari toharo sampai jihad ada di sana. Dari toharo mau apa sampai jihad. Jihad itu di fikih itu bab yang terakhir. Nah, karena kita itu mempunyai keterbatasan untuk menghafal segitu banyak hadis, Imam Abu Hanifah itu merinci, summary atau mengumpulkan hadis-hadis itu dan juga dari Quran ditata. Ini bab toharo, ini bab sholat, ini bab puasa, ini bab zakat, bab haji, bab menikah, bab waris, macam-macam sampai bab jihad. Kitab pertama itulah yang kemudian orang menyebut kitab fikih. Artinya paham terhadap Al-Quran dan hadis, tapi melalui kitab yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah. Jadi kalau sampai sama saya bertanya, kalau kita belajar fikih itu apa kita belajar Quran dan hadis? Iya. Dan langsung diarahkan, langsung tahu, nggak harus nyari-nyari, gitu ya. Dan satu lagi informasi, Al-Quran itu 6.236 ayat. Ayat hukum yang terkait ibadah mulai wudhu sampai jihad itu nggak lebih dari 380. Artinya kalau 380 saya per 6.236 5% aja. 5%. Artinya ayat hukum 5% itu kalau kita misalnya tanpa belajar fikih 380 itu kita harus tahu detail mulai asbabun nuzul, kemudian tafsirnya, kemudian munasabah ayat ini dengan ayat ini nyambung kemana, itu harus tahu. Betapa repotnya kalau kita seperti itu. Sementara kita tidak semuanya pinter, tidak semuanya paham terkait itu. Nah, akhirnya ya itu. Nah, ketika Imam Abu Hanifah ini sekira mendirikan itu tahun 80 Hijriah, ada orang yang sudah mempunyai cara yang sama, tapi belum menamakan fikih, tidak menyebut fikih. Dan orang ini pernah ketemu dengan Abu Hanifah. Jadi
ngitungnya ya orang yang kedua ini adalah muridnya Imam Abu Hanifah. Siapa beliau ini? Imam Malik. Nama lengkapnya Malik bin Anas. Imam Malik. Nanti bapak ketemu Malik bin Anas sama Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik itu sahabat Nabi yang nyiapin wudhu Nabi, yang nyiapin kendaraan Nabi. Ya kayak Aspri lah. Kalau di orang kita itu asisten pribadinya Nabi. Nah kalau Malik bin Anas ini muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Malik ini nulis kitab-kitab yang diajarkan. Nah, saya senang suara bayaran motor itu kayak motor saya itu. Harley banyak. Ya. Harley apa motor? Motor biasa. Oh. Saya senang suara itu. Ayam saya langsung kabur semua. Biar gitu. Imam Malik itu pernah nulis kitab. Ya dari Quran dan hadis itu. Terus beliau berkata gini, "Aradtu kitabi hadza ala sab'ina faqihan min fuqaha'il Madinah fa kulluhum wa ata'ni alaihi fa sumiyatuhu al-Muwatta." Jadi saya pernah nulis kitab. Kitabnya itu ditulis. Jadi kalau Bapak cari di toko buku yang nanti saya punya digitalnya kalau Bapak mau. Itu ada 2 jilid. Itu ditulis, kemudian dipresentasikan. Beliau Aradtu kita bihada ala sab'il faqihan itu disampaikan ke ulama fikih yang sudah ada di Madinah jumlahnya 40. Semuanya diminta komentarnya, ini bagaimana ini aku nulis begini, bagaimana aku naruh dalil ini, bagaimana. Terus kemudian semuanya memberikan komentar, memberikan koreksi, semuanya ditulis. Terus kemudian karena semuanya memberikan wato'an itu akhirnya menyetujui, mengafirmasi apa yang ditulis oleh Imam Malik. Fasamaituhu, maka kemudian menamainya, saya kata Imam Malik, Al-Muwatta. Nah, kitab Al-Muwatta ini kitab yang komprehensif terkait fikih. Di pesantren-pesantren Al-Muwatta ini diajarkan dalam konteks untuk nanti ketika kalau seandainya pesantrennya mazhab Syafi'i atau mazhab lain, ini sebagai pembanding. Karena nanti ketika kita ngomong sholatnya mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, terus kepada mazhab di kitab Al-Muwatta ini, nanti kita bisa tahu masing-masing perbedaannya. Hadisnya sama, ayatnya sama, tapi operasionalnya beda. Saya kasih contoh sederhana, ini pengantarnya. Imam Malik itu mengatakan Rasulullah itu kalau angkat tangan itu sama dengan Imam Syafi'i, yaitu ini yang ada ke kiblat, tapi ini sejajar dengan bahu begini. Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i kan begini. Imam Hambali itu di sini, ini ujungnya ini sejajar dengan bahu begini. Itu baru angkat tangan. Hadisnya disebut di situ. Hadisnya ini, hadisnya ini. Nah, kemudian begitu sedekap, Imam Malik tidak sedekap. Jadi Allahu Akbar terus dilepas. Punggungnya agak diturunkan dikit sebagai tanda tawadhu. Jadi kalau sampai umroh ketemu orang yang sholat kemudian tidak sedekap, kemungkinannya cuma 2. Kalau nggak mazhab Maliki, ya mazhab Ja'fari. Ja'fari itu kemudian distempel orang ngiranya mazhab Syiah itu. Karena Syiah kan ada 2, ada Syiah Ja'fari sama Syiah Rafidhah. Dan Syiah Ja'fari itu saya kebetulan belajar. Saya punya sanad Syiah Ja'fari. Syiah Ja'fari maksudnya bukan saya Syiah, fikih Ja'fari. Fikih Ja'fari. Jadi ada 5 yang saya pelajari, 4 kitab di Ahlus Sunnah, 1 di Ja'fari. Jadi itu contoh. Kemudian bab sujud. Kalau Imam Malik itu memakai hadisnya Wa'il bin Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kalau meriwayatkan hadis bahwa Nabi itu kalau sujud itu tangannya dulu ke tempat sujud. Tangannya dulu. Kemudian kalau Imam Syafi'i dari Wa'il bin Hujr dengkulnya dulu. Tapi ini seandainya sampai ketemu orang mazhab Syafi'i kemudian tangannya dulu kayak saya tadi kalau sholat begitu, ya nggak apa-apa karena mengcombine, kalau tidak membatalkan nggak apa-apa. Nanti akhirnya kita ketemu ketika ditata gitu ini semua mazhabnya dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu mana yang nggak boleh dicampur, mana yang nggak boleh dicampur. Mencampur mazhab itu namanya talfik, mencampur mazhab namanya
taufik. Pindah madzhab namanya intikal. Jadi kalau dia punya madzhab tertentu, terus karena ada kepentingan pindah madzhab namanya intikal. Contoh, saya kalau umroh itu wudhu saya pakai wudhunya Imam Malik. Karena Imam Malik itu mengatakan kalau habis wudhu dengan cara Imam Malik sesuai dengan hadis yang ditulis oleh Imam Malik dari Nabi, ada beberapa hadis yang disampaikan. Saya enggak ada istri saya enggak batal. Bahkan saya nyium istri saya enggak batal. Itu artinya nyium istrinya sendiri enggak batal. Kalau nyium istrinya orang lain dikaplok itu suaminya. Artinya nanti akan ketemu dalil-dalil seperti itu sampai nggak usah kaget. Dan saya sudah sampaikan di beberapa masjid bahwa saya kasih pengantar dulu supaya nanti nggak salah paham. Kemudian Imam Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini khalifah kelima Bani Umayyah. Beliau masih satu nasab dengan Umar bin Khattab. Kalau ditarik ke atas masih ketemu Umar bin Khattab. Makanya Umar bin Abdul Aziz itu gelarnya sama dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu gelarnya Al Faruq. Nah ini Al Faruq juga. Jadi gelar itu Al Faruq 1, Al Faruq 2 itu dipakai oleh orang Amerika juga. Kayak Bapak tahu Bush, George Bush itu kan anaknya juga George Bush ya. Bush senior sama Bush junior, sama dengan ini Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu wanti-wanti. Kalau kita ada pengajian atau halaqah, ini Imam Umar bin Abdul Aziz, dan ini saya ambil dari kitab Mizanul Kubra. Wa kana Umar bin Abdul Aziz yaqulu, "Idza ra'aitum jama'ah yatanajuna sirran fima bainahum bi amri dinihim fashhadu anna dzalika dalalun wa bid'ah." Jadi kata bid'ah itu digunakan oleh Umar bin Abdul Aziz bukan tanpa perhitungan. Hati-hati beliau nyebutnya bahwa kalau ada sekelompok orang mendiskusikan agama secara tertutup eksklusif, maka sebenarnya itu pintu untuk sesat. Maknanya eksklusif itu tadi itu dia nulis-nulis sendiri, tafsir sendiri, dipakai sendiri, tafsir sendiri, dianggap benar sendiri. Nah itu potensinya merusak untuk yang lain. Karena Pak Imam Malik itu nulis saja disampaikan ke orang lain, ini loh pendapatku ini, bagaimana pendapat kalian. Nah akhirnya kita paham fikih itu terbuka, open. Makanya saya kalau ngaji membuat makalah itu tujuannya satu. Nanti ini kan sampai baca, misalnya Bapak baca, Gus, ini kayaknya hadisnya sampean keliru, ya sampean koreksi, sampean beritahu saya. Tapi anehnya saya ngaji hampir 20 tahun di masjid makalah bagian besar yang lainnya, nggak ada yang pernah negur saya, kan repot saya. Nah, ini mestinya kan ada yang negur, Gus, misalnya Pak Usman, Gus kayaknya hadis sampean nggak sokeh, misalnya. Tapi nggak ada yang gitu. Ya wes, nggak apa-apa, sudah anggap benar, ya mudah-mudahan benar ya. Nah sekarang kita masuk ke bab yang kita tuju, karena judulnya benar, meraih kesempurnaan sholat tak asik kut angkut, karena sempurna itu miliknya Allah. Tapi kita coba mendekatinya. Jadi cara mengecek orang sholat itu sempurna itu salah satu pendekatannya itu dengan terminologi khusyuk. Anehnya kata khusyuk ini hanya untuk sholat, Sampai belum pernah orang puasa khusyuk itu belum pernah. Ada nggak yang bilang, puasanya orang itu khusyuk? Kok bisa di masjid aja baca doa bismillah Allah maafkan terus nah itu bukan khusyuk. Orang puasa itu malah menurut saya malah salah. Ya. Khusyuk itu hanya untuk sholat. Dan luar biasa ini kalau sudah tak cari di Quran kata khusyuk dengan akar katanya semuanya itu ada 17 kali. Angka 17-nya ini kalau di dalam ilmu terkait dengan numerologi, terkait dengan jumlah nomor angka itu yang anas senilai itu yang anas sahimilai pada itu yang orang Belanda itu beliau ahli terkait dengan ini mengatakan bahwa di Quran itu banyak sekali simbol-simbol atau angka-angka atau jumlah yang bisa mendeskripsikan sesuatu. Nah, kemudian khusyuk itu ada 17. Kalau sampai cari apa yang ada dengan 17? Sholat. Rakaat sholat itu 17. Itu kan seakan-akan Allah ngasih simbol begini loh. Kamu itu 17 rakaat yang wajib itu kalau bisa khusyuk wajib.
Itu kalau sampai paham ini, nanti Quran itu seperti ngomong dengan kita. Makanya ada yang mengatakan bahwa Quran itu bisa ngomong tanda kutip, yaitu informasi. Ada 17. Apa makna khusyuk? Khusyuk itu berasal dari khosya'a yakhsya'u khusyu'an, yang artinya tunduk, rendah, merendahkan, takluk. Makna yang lain menyebabkan as-sukun atau tenang. Tenang itu kemudian di surat Ar-Rum menjadi sakinah. Sakinah dalam konteks masdar jadinya dia menimbulkan ketenangan. Jadi kalau nanti dalam konteks tafsir mawaddah wa sakinah, mawaddah wa rahmah, sakinahnya itu adalah maksudnya tenang. Kalau orang sudah nikah itu tenang, itu maksudnya ya nggak keluyuran, maksudnya gitu. Jadi sama dengan sholat, kalau orang sholat itu menimbulkan ketenangan. Kemudian di kitab Al-Mufrad tadi dikatakan khusyuk itu maknanya dhoro'an, makanya terus tadoru. Kemudian timbul juga namanya tawadhu, meletakkan dirinya lebih rendah dari yang maha kuasa. Karena di sholat itu semua aplikasinya dari mulai berdiri sampai meletakkan dahi sama dengan telapak kaki, itu tawadhu. Kemudian di Quran yang kata khusyuk saya sebutkan beberapa. Wa yakhruna lil aqwani yabuna wa yaziduhum khusyu'an. Dan orang-orang itu tersungkur mukanya sambil nangis dan mereka pertama khusyuk. Akhirnya kata tersungkur di situ dimaknai sujud. Nah, orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah itu adalah orang-orang yang meletakkan dirinya di bawah kekuasaan dalam tanda kutip perintah Allah itu, yang semula di luar sana dihormati orang, ya, pada saat menghadap Allah ya kita letakkan diri kita serendah-rendahnya. Makanya kalau hari Jumat ini ada surat itu yang di garis bawah itu ujungnya yang ada gambar ini, ya, wahum la yastakbirun, dan mereka orang-orang yang tidak sombong. Jadi orang yang sholat khusyuk itu orang yang meletakkan dirinya di hadapan Allah dengan keadaan tidak sombong. Karena sombong itu pakaiannya Allah, nggak boleh dipakai oleh kita. Dan itu disimbolkan sholat. Makanya kalau orang sholat khusyuk pasti sama orang lain baik, pasti sama tetangga kiri kanan baik. Kalau sholatnya nggak berhasil, kan? Ini khusyuk seperti ini. Nah, sebab turunnya itu ini. Kata khusyuk itu sebenarnya ada kaitannya dengan surat Al-Mu'minun. Ini yang ngomong Imam Syafi'i di Al-Um saya kutip, bahwa ada ayat bunyinya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khushu'un. Khusyuk tadi ada di. Nah, semula orang nilai ini adalah orang sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa dia? Orang-orang yang sholatnya khusyuk. Tapi kalau kita lacak, ini kan tadi saya sampaikan, setiap ayat itu punya makna di balik ayat. Makanya ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul ayat ini, Rasulullah itu ketika hijrah ke Madinah, jadi waktu di Mekah itu kiblatnya sholat itu bukan Ka'bah. Ini saya sampaikan dulu nanti supaya paham. Akhirnya Rasulullah itu meletakkan Ka'bah, kiblatnya itu Aqsa. Jadi misalnya ini Aqsa, ini Ka'bah, ini Nabi. Jadi Nabi itu sebenarnya ngadep Aqsa, tapi meletakkan Ka'bah itu di antara beliau dan Aqsa. Makanya beliau mengambil posisi di sisi multazam. Kalau multazam itu Bapak lihat dari atas itu tenggara posisinya, dekat dengan Hajar Aswad itu. Kalau Bapak tarik Hajar Aswad dan multazam itu terus negara-negara yang berhadapan dengan itu, nanti ketemunya Indonesia. Jadi kita itu mewarisi tradisi oleh Allah ditakdir dari negara yang sholatnya mirip dengan Nabi, ngadep ke Ka'bah dengan posisi awal, yaitu ketika Nabi ngadep Aqsa dan Ka'bah. Nah, ketika Nabi hijrah ke Madinah, sekarang Mekah ada di belakang beliau. Berarti karena Madinah di utara. Maka beliau itu kalau sholat, ingat perintah sholat itu kan dimulai dari Nabi jadi Rasul umur 40, namanya sholatnya qiyamul lail, tahajud itu. Surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 19.
Kemudian ketika Nabi Mi'raj turun surat perintah sholat di surat Bani Israil atau surat Al-Isra nomor dari mulai ayat 40-an sampai beberapa itu ayat tentang terkait sholat. Nah, Nabi sudah sholatnya seperti itu. Kemudian ketika saya pindah ke Medina, sekarang beliau tetap ngadep ke utara, ke mana? Aqsa. Beliau ngadep ke atas. Ini nanti jadi sebab Nabi itu kalau sholat ngadep ke atas. Kenapa? Pingin ngadep ke Ka'bah, tapi belum ada perintah untuk pindah kiblat. Nah, teguran pertamanya itu ini. Teguran pertama surat Al-Mu'minun dulu. Kalau di timeline itu surat Al-Mu'minun turun lebih dahulu daripada surat Al-Baqarah, karena ayat pindah kiblat itu di Al-Baqarah 144. Ayat pindah kiblat 144. Nanti turunnya Al-Baqarah 144 itu baru turun dengan surat Al-Baqarah 183 tentang puasa, bareng dengan turun surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, terkait dengan perintah shalawat. Dan turun bareng wa atimul hajja wal umrata lillah, terkait dengan haji, dan turun terkait dengan yuqimuna sholata wa yutuna zakat. Baru itu tanggal pertengahan bulan September, bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Nah, karena ngadep ke atas ditegur oleh Allah. Kira-kira ini loh mesejnya. Sungguh beruntung orang mukmin siapa orang yang sholatnya khusyuk. Dan Nabi melihat ke atas tahu ditegur gitu terus nunduk. Tapi beliau tetap minta sama Allah, aku mau ngadep Ka'bah. Baru turun surat Al-Baqarah 144. Tapi turun ini dulu. Karena kita mau membahas sholat itu, ternyata salah satu tanda khusyuk itu mukanya ngadep ke tempat sujud. Itu salah satu tanda khusyuk sholat itu, kepalanya, mukanya ngadep ke tempat sujud. Makanya nanti muncul dalil kalau kita sholat ngadep ke depan, ya ngadep ke depan, itu masih boleh dalam konteks karena kita ingin ikut imam, ya, masih boleh. Tapi kalau sampai sholat sebagai makmum, batasannya adalah ngadep ke depan sampai nunduk. Gak boleh ngadep ke atas, gak boleh ngadep ke kanan, gak boleh ngadep ke kiri. Akhirnya nanti rentetannya dalil banyak tentang ayat ini terkait dengan khot. Makanya masjid-masjid itu Imam Malik ini yang ngomongin tadi. Khot itu kalau bisa di depan itu kurangi. Meskipun nanti Imam Malik di Medina itu nulis beberapa khot. Kalau Bapak lihat Medina yang sekarang yang gede, Raudhah, terus kemudian ada sekitar bisa untuk 8 sof ya, yang belakang itu. Kalau Bapak ke Medina, dulu itu imamnya di sana, ada mihrab yang di sana, terus belakangnya kan Raudhah. Tahun 2000 sebelum Covid 2018 itu mihrabnya Imam Malik itu nggak dipakai. Jadi itu hanya khusus untuk orang yang dari Babul Salam sampai Babul Baqi, untuk orang ziarah. Pindah ke mihrabnya Nabi, gitu ya. Nah, Imam Malik mengatakan bahwa orang itu sholat kenapa jangan melihat ke atas? Karena di atas itu Imam Malik tahu banyak khot. Maksudnya gini loh, begitu Allah Akbar lihat tulisan begini, kan kepikiran ini moconya ampun, angel ini, kok angel ini? Nah ini tulisannya kan lumayan rumit ini. Kalau sampai lihat doma gitu kan, udah kebaca belum tulisannya Allah? Oh, nggak ngerti ya. Ini wapi ini. Ini walaupun tulisan ayat Quran tapi bacanya kalau nggak ngerti ya susah ini, karena itu as-salatu iqamat, faman aqamaha faqad aqamatin, waman tarakaha faqad qadamatin. Ini tentang salat, ini bukan ayat Quran tapi cuma hadis ini ya. Oh saja, oh bisa baca, berarti ya usah dongak lah ya, baca ya dulu aja deh. Dah gitu ya. Oke baik. Lanjut khusyuk. Nah sekarang orang yang khusyuk itu salah satunya adalah menghadapkan mukanya ke tempat sujud. Itu salah satunya. Nah sekarang untuk mencapai khusyuk bagaimana? Dikatakan dalam beberapa kitab, al khusyuk huwa sukunul a'dha wa hudurul qalbi wa tadabburul qira'ah wa tafahumuha. Nah, ini itu aja sampai pegang. Khusyuk itu tenang anggota badannya, hadir hatinya ketika sholat, faham yang dia baca. Ya. Tenang,
Sholat itu gak banyak gerakan, gak karu-karu, gak goyang-goyang, gak umek kalau bahasa orang Jawa. Kemudian hudurul qalbi, hatinya hadir, aku ini sedang sholat, sholatku ini sedang, aku sedang hadap Allah. Kira-kira gitu ya. Terus yang terakhir itu yang penting, kita paham terhadap yang dibaca, paham terhadap yang dibaca. Kalau sampai 3 ini sudah khusyuk sampai juga. Qad aflahal mu'minuna tadi masuk. Berarti teori khusyuk itu gampang. Kalau pakai teori ini loh ya, ini teorinya ya. Tenang, hatinya hadir, paham yang dibaca. Biasanya dari 3 bab khusyuk ini, 1 itu bisa, tenang pasti bisa sampai. Nomor 2 mulai masalah. Begitu Allahu Akbar, misalnya mana ini kunci biasanya kan tertaruh sini. Allahu Akbar, terus kuncinya nggak ada. Belum. Nah, ini paling gila. Kunci motor malah masih kuring itu kepikiran. Hatinya yang semulanya harus hadir, kepikiran motornya yang kredit. Ya kan gitu. Nah, itu nggak mau satu. Berarti coret itu ya, hudurul qalbinya hilang. Dia nggak merasa dirinya hadir di hadapan Allah. Hadir ya sekedar berdiri di situ, nggak sekedar hadir menghadirkan hatinya di hadapan Allah. Nah yang ketiga, kita sering sholat dari mulai kita kecil sholat itu, makanya di fikih-fikih Syafi'i atau fikih-fikih yang umum yang saya pakai untuk di pondok itu, anak-anak itu dari mulai SD kelas 3 itu saya harapkan hafal mulai dari takbiratul ihram sampai sana. Maknanya apa? Dengan harapan nanti kalau gede dia sholat itu dia menikmati setiap bacaan. Juga kita paham kan kalau kita sholat itu kadang-kadang kan yang kita baca itu kan sebenarnya ya itu aja, nggak ada yang lain. Ya itu harusnya dipahami supaya kita paham. Ketika ruku, subhanallah, azim wa bihamdi, subhanallah azim, atau subhanallah azim, subhanallah, maksudnya Allah Tuhan yang maha. Paham itu, kita sedang menghadap yang maha. Itu sujud subhanallah, kita sedang menghadap orang zat yang maha tinggi. Karena maha tinggi kita letak karena kepala kita serendah-rendahnya di hadapan zat yang maha tinggi. Kalau kita pahami itu, kita itu seakan-akan berbicara, berkomunikasi dengan Allah. Nah, orang yang pernah berbicara dengan Allah itu kan nggak banyak. Nabi Ibrahim pernah, Nabi Musa pernah, Nabi kita pernah. Hampir semua Nabi pernah. Tapi yang di Quran itu Nabi Ibrahim pernah, Nabi Musa pernah, Nabi Muhammad pernah, Nabi Isa pernah. Nah, karena kita nggak level Nabi ya, sholat itulah mi'rajnya orang. Makanya as-sholat itu mi'rajul. Sholat itu mi'rajnya orang. Jadi rumusannya apa ya Pak ya? Tenang, hatinya hadir, paham yang dibaca. Nah, cukup. Dikasih keterangan tuh. Fa inna ma yatakabbalallahu minas sholati biqadril khudur wa yakhrumu riya fis sholati wa ghairiha. Wa wal amalu li ajlina. Nah, yang enggak boleh itu kelihatannya tenang, kelihatannya khusyuk, tapi sebenarnya pamer. Itu enggak boleh. Saya dulu pernah cerita di satu ceramah itu di kampung bahwa ini ada. Dulu saya punya kawan itu satu murid dengan saya waktu ngaji sama kiai. Terus dia itu nyenengi anak kiainya, anak kiai saya. Karena dia ganteng, saya nggak begitu ganteng, saya nggak ikut kompetisian itu. Akhirnya dia setiap sholat itu, kalau sholat itu kelihatannya tenang terus. Tapi lama-lama ini nggak diangkat mantu oleh Yai saya. Kayak Yai saya itu agak unik orangnya, tahu. Dong dia khusus itu biar tak pakai mantu, tahu maksudnya ya? Tak pakai mantu itu tak ambil mantu, itu. Nah untungnya ini teman saya itu ya sekarang ya jadi kiai, yang teman saya di Jawa Timur. Ya, terus dia cerita, ya, dulu ya aku ingin juga mantu, aku kalau sholat tak khusuk ya, saya khusuk kan. Nah ini musuhnya nggak khusuk. Ini supaya khusyuk ini, paham ilmu terkait ibadah sholat. Nah ini berarti kita ngaji kita ini, paham yang dibaca, paham tentang terkait hukum sholat, paham bacaan yang Quran yang dibaca. Ya. Kemudian tenang tawadhu, terus tumanina. Nah kenapa tumanina itu di syarat khusyuk?
Makanya nanti ketika bahas sholatnya orang mukmin itu harus tumaknina. Tumaknina itu tenang. Ketika bergerak Allahu Akbar, itu nggak boleh goyang-goyang. Sampai Allah nggak boleh goyang-goyang. Nggak boleh goyang-goyang. Tenang. Nah, itu dari sisi gerakan, dari sisi lamanya. Tumaknina itu kalau didefinisikan adalah sepanjang bisa membaca subhanallah. Itu sudah khusyuk. Berarti kalau nanti sampai sudah belajar fikih, sholat mana yang tetap sah secara fikih, kemudian tetap dihitung khusyuk, itu ada caranya. Artinya sholat ngebut tanda kutip, itu bisa dianggap sholat yang tetap khusyuk. Nanti saya tunjukkan caranya. Siapa tahu sampai buru-buru misalnya di bandara terus nungguin pesawat belum boarding, terus kemudian bapak sholat dulu, kamu sholat kedengeran. Nah, berarti kalau kedengeran ya, kalau orang sholat tetap kedengeran, jadi berarti artinya mulai melewat sini. Tadi kan orang sholat itu bener loh ya, orang sholat tetap dengar, tapi cepat mereset supaya tetap kita sedang sholat loh ya. Artinya kalau orang sholat nggak dengar ya ada sih, teman ya. Setahu saya Nabi aja dengar. Buktinya waktu Nabi ngimami baca Al-Fatihah, kemudian beliau baca surat yang agak panjang, kemudian dengar anak kecil nangis, digendong oleh ayahnya nangis. Nabi mempercepat bacaannya dari semula tartil menjadi khadar. Bacaan Quran yang tartil, yang panjang pendeknya itu rigid itu terus agak cepat. Berarti Nabi dengar kalau sholat juga dengar. Artinya memang boleh, memang harus dengar. Kalau sholat nggak dengar kan nggak tahu kapan gerak pindah. Kemudian, nah ini harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah ini yang paling hebat, mengingat kematian ketika sholat. Jadi dulu itu cara ulama ngajari supaya kita khusyuk itu anggap itu sholat yang terakhir, supaya kita yakin bahwa ini adalah sholat yang khusyuk. Cuman ada orang yang ketika sholat mengingat sesuatu kesedihan akhirnya nangis. Nah, sholat yang nangis itu makruh. Sholat sambil nangis itu makruh. Sholat sambil nangis itu makruh. Sholat sambil nangis makruh. Sholat sambil menguap. Allah. Nah gitu. Kita kan ada orang sholat sambil menguap gitu. Baca tapi menguap. Nah itu ya, makruh, sah tapi makruh. Sholat sambil nangis juga. Berarti kalau gitu bos, kalau lagi umroh terus dengerin Abdurrahman Sudes baca Quran itu, nah itu nggak apa-apa itu. Nangisnya karena nangis tadabbur. Yang dimaksud nangis itu mengingat kesedihan. Jadi saya kasih batasnya. Kalau sampean sholat kemudian paham ayat Quran ini ayat adab, nanti tentang neraka, terus kemudian kita menghayati ayat yang dibaca oleh imam itu terus nangis, itu top. Saya punya jemaah umroh itu tahun sebelum Covid 2018. Saya kalau bawa jemaah kan biasanya tak acai sholat di depan sana. Jadi ketika Imam Abdurrahman itu baca surat Al-Qiyamah itu sambil nangis subuh. Jemaah saya itu nangis semua karena orang-orang Arab orang itu pada nangis. Teman saya satu ini nggak nangis. Sampai di hotel mau puji. Kalau bagi saya Cik, oh itu orang-orang pada nangis sih. Ya paham mas, mereka paham kayak itu. Memang surat apa ya? Al-Qiyamah. Ya, isinya. Dah. Besok lagi Imam Abdurrahman Sultan baca ayat yang serem-serem lagi. Wah yang mana? Dah dari hari mau pulang, hari keempat mau pulang. Nah ini kan dia bilang aku belum bisa nangis ya kalau dengerin orang baca Quran. Hari itu sholatnya maghrib saya ingat, sholat isya cukup panjang nih. Dia nangis. Sambungkan, saya dalam hati saya sudah mulai gak khusyuk itu. Wah, jadi nangis kemarin kamu gak nangis. Ya sudah. Begitu selesai, tak tepuk sampai alhamdulillah sukses. Dengerin Abdurrahman Sudes baca ayat adab nangis. Iya, saya nangis tapi bukan karena itu. Dompetku hilang. Waka, pelihara gitu. Nah besok kan pulang aku belum belanja. Wah, rupanya nggak khusyuk dia. Dompetku hilang. Ya sudah ya. Jadi maksudnya ini ya. Kemudian sholat untuk sebagai sarana beribadah. Nah ini yang penting Pak.
Bagaimana kita mencegah, mewaspadai gangguan ketika sholat? Ternyata di hadis Nabi itu banyak informasi terkait dengan sahabat Nabi yang gagal sholat khusyuk terus lapor Nabi. Ya. Terus Nabi bersabda bahwa innalil wudu asyaiton yuqal lahu walhan fattahu waswas alma. Jadi mulai wudu itu Nabi sudah warning. Kamu, ini kan ceritanya Nabi ngajari sholat khusyuk. Itu yang meriwayatkan Ubay bin Ka'ab. Kalau Bapak tahu Ubay bin Ka'ab itu siapa? Ubay bin Ka'ab itu salah satu qori'nya Nabi. Jadi Nabi itu punya qori. Qori itu Nabi itu kalau baca, ingin dengar orang baca Quran, itu manggil orang. Ini saya tunjukkan. Saya di buku saya nanti yang terbit 400 kita yang nggak sama terkait bab tasmi' atau mendengarkan Quran. Itu Nabi itu kalau ingin mendengarkan Quran manggil orang. Salah satunya Ubay bin Ka'ab. Ada Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Utsman bin Affan, Ali bin disuruh ngaji. Jadi Nabi di sini Ubay suruh ngaji, dengerin, murotal gitu. Yang sunnah begitu. Nah kemarin kan murotal kan nyetel MP3 ya. MP3. Saya kalau ditanya orang Gus, dengerin Quran nyetel kaset atau nyetel CD atau MP3, niru Nabi enggak? Nabi itu kalau ingin dengar Quran manggil orang, langsung suaranya orang. Termasuk saya itu kalau di mobil saya itu saya nggak punya rekaman MP3, nggak punya. Kalaupun denger itu saya di radio. Kalau saya ingin murotal, tip saya matiin, saya ngaji, mulut saya ngaji. Suatu saat saya ngajar seorang ustaz terkenal, kalau saya, Gus bareng, ayo, habis ceramah, pulang dia rumahnya nggak jauh dari rumah saya, di Cipondo. Nah, saya sekali lagu Guns N' Roses. Wah ini ustaz marah-marah Pak. Orang ente itu ustaz kan lagunya ya lagu-lagu kayak November Rain gitu kan serem kan lagu. Terus pokoknya yang keren-keren dimarahin Pak. Saya bilang saya itu kalau ngaji minta matiin ngaji. Tapi kalau kayak gini tuh saya begitu atau pas lagunya Metallica Enter Sandman dan saya Allah. Dia langsung takut. Rupanya tasawufnya beda. Wah, beda. Alasan saya begitu. Dari dengerin musik itu untuk zikir. Nah ini Nabi itu ngingetin, Ubay bin Ka'ab itu begitu. Nah, diberitahu bahwa kalau wudu itu hati-hati, ada setan walhan. Apa yang dilakukan pertama? Orang mau sholat dari wudu udah diganggu. Jadi ketika wudu, begitu wudu selesai sampai di sini, kok kayaknya kentut ya balik. Sampai sini buka pintu, kok kayaknya nggak yakin balik. Kalau ada orang kayak gitu, wah ini sudah kemasukan setan. Saya rugi ya kalau ada orang kayak gitu. Ini penyakit, serius. Atau wudu itu lama, buka keran umur mau wudu nggak jadi. Akhirnya ayat 1 tahun habis. Ada. Ini setan yang namanya mana? Nanti tak kenalin di mana posisinya Pak. Di daerah-daerah sini dekat sini di tempat toilet malah. Setan berikutnya itu Khansab. Khansab ini sama. Ketika sholat itu ganggu bacaan, sehingga bacaan itu ketupat. Begitu gue yang mau bialai waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma wala ana wala antum wala ana wala antum. Selesai. Wala ana wala antum wala. Hati-hati. Saya tanya nama Khansab. Ada bacaan ketuker-tuker. Ayat-ayat yang mirip kan banyak. Nah itu setan apa? Ya ini setan yang datang ketika. Nah bagaimana caranya ganggu? Nah ini ganggu bacaan. Begitu sholat sampai di rakaat kedua kemudian tadi yang pertama saya baca Fatihah apa enggak? Ini ceritanya sholat sendiri ya. Ini sholat sendiri itu memang ini musuhnya banyak. Atau masuk ke pikiran menjadi ngelamun kosong. Bahkan menampilkan memori yang long term memory, kan di otak ada long term memory, ada short term memory. Yang long term itu dipanggil, recall dulu. Misalnya nggak usah yang terlalu lama, misalnya
nyari tadi waktu mau sholat itu nyari kunci hilang, nyari apa gitu di rumahnya. Begitu sholat tuh malah kelingan. Iya tak taruh di sana. Sering nggak sampai kayak gitu? Oh itu sampai kemasukan setan. Makanya Imam Ahmad bin Hambal pernah didatangi orang. Ini bab ngelamunin bab lawan. Ya Syekh, ya Imam, saya ini kehilangan barang. Berikanlah aku amalan sehingga barangku yang itu berharga menurut aku itu balik lagi. Imam Ahmad bin Hambal ngajari dah setelah sholat fardu, kamu sholat lagi, sholat hajat, minta pada Allah mudah-mudahan barangmu yang hilang itu balik. Imam Hambal ngajarinya begitu. Pulang orang ini, maka ketika dia karena pesannya suruh sholat dia. Entah sholat fardu, entah sholat sunnah, orang namanya orang barangnya hilang kan, pokoknya disuruh begitu kerja. Nah, 3 hari kemudian ngadep ke Muhammad bin Hambal. Itu namanya Ahmad bin Hambal kalau barang hilang seperti itu ya baru sebulan baru dapat pertolongan Allah, baru datang lah kira-kira. Dia harus lapor, ya Ahmad, saya ketemu barang saya. Ahmad bin Hambal kaget, kok bisa? Hitungan saya sebulan depan baru ketemu. Iya, ketika saya sholat aku ingat ketawa Imam Ahmad. Oh ternyata nggak khusus soalnya. Waktu sholat tuh kan tinggal di sini. Coba sama ingat. Kalau sholat yang gitu, ayo setan masuk. Ya. Masuk ragu-ragu. Ketika sholat tuh kayak kentut, kayak macam-macam. Nah itu sama, itu ganggu sholat. Kemudian menarik perhatian. Nah, jadi kalau sholat itu tapi lama melihat orang. Bahkan makanya nanti di bab berikutnya makruh hukumnya sholat pakai baju yang menarik perhatian. Pakai baju yang menarik perhatian. Maksudnya gini loh, sampai kalau sholat kenapa bajunya harus rapi, nggak menarik perhatian itu karena ini. Kalau kita sholat berjamaah, sebutlah misalnya, mohon maaf, saya pakai baju koko. Baju koko kan ada yang agak transparan gitu. Tapi saya punya kaos dalam, entah istri saya lupa nyingkirin, tak pakai lagi, bolong, kaos dalamnya bolong. Saya pakai kaos dalam bolong, pakai baju koko. Kalau dilihat dari belakang kelihatan. Saya sholat di belakang saya Pak Rusmin. Allah, baju di Ustaz bolong. Lah beliau nggak khusyuk. Saya penyebabnya, saya menjadi penyebab nggak khusyuk itu berdosa. Makanya ini menjelang pemilu ini kan makanya saya larang di masjid-masjid jangan ada yang pakai kaos parpol masuk masjid sholat. Pakai kaos parpol tapi pakai baju koko. Oh Prabowo, belum apa salah lagi. Jangan benar. Ganggu. Termasuk mohon maaf yang tadi tulisan-tulisan yang aneh-aneh. Apa? Tulisan yang aneh bukan hotnya yang sulit-sulit itu. Artinya yang untuk perubahannya dulu, artinya jangan dibaca. Gitu. Ada teman saya sholat di Istiqlal kemarin itu, pas di kubahnya di atas kan di pinggirnya ada tulisan ya, di atas surat Yasin kalau nggak salah itu. Begitu sholat itu lihat ke atas, terus cerita Gus, saya tolong Gus Arifin sholat lagi dari Istiqlal, saya udah lama nggak Istiqlal. Kenapa sih? Itu bacaannya Pak, emang kenapa? Saya beberapa kali sholat belum bisa baca. Wah masalah sih. Sholat kok baca ayat yang itu. Nah ini termasuk. Kemudian, nah ini sekarang kita masuk ke ya. Bahas sholat yang dicontohkan Rasulullah. Rumusnya tetap ya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana engkau lihat aku sholat. Nah karena Rasulullah suruh lihat sholatnya beliau di hadapan sahabat, yang lihat Nabi sholat itu sahabatnya nggak hanya 1, 2, banyak. Karena yang lihat Nabi itu sholatnya banyak, nanti semuanya punya pendapat. Makanya nanti ketemu saya tunjukkan hadis nurut si fulan, sahabat ini Nabi itu sholatnya begini, Nabi itu wudunya begini, sholatnya begini. Di tempat lain Nabi itu sholatnya begini, tahiyatnya begini, tahiyatnya ini. Ada yang Nabi pernah begini, Nabi pernah begini. Nabi itu begini ketika takbiratul ihram
di bawah antara dada dan perut. Nabi pernah di sini di dada, Nabi pernah begini dilepas. Hadisnya ada semua. Hadisnya ada semua. Makanya kalau sampai nanti pahami ini hadisnya ada semua, berarti yang benar yang mana? Ya benar semua, hadis semua. Karena Pak Nabi sholat disaksikan oleh orang yang banyak. Orang banyak itu ngomong satu-satu. Kalau rukuk begini, kalau sujud begini, dengkulnya dulu. Yang lain kalau sholat tangannya dulu. Kalau ketika tahiyat akhir itu kalau sholat 2 rakaat pernah lihat Nabi itu tidak istiroh, tidak tawarruk, istiroh biasa. Pernah Nabi itu sholat yang apa namanya itu ya buat. Pernah Nabi itu sholat langsung subuh itu langsung 2 rakaat juga langsung tawarruk, tidak istiroh. Itu banyak. Cara duduk, cara berdiri, cara rukuk, cara i'tidal, cara ngangkat tangan, ngadepnya ada semua nanti. Dan beda-beda nanti. Ketika tahiyat ada yang taharif, ada yang tidak. Taharifnya ada yang atas bawah, ada yang kiri kanan. Nah, tapi yang saya pastikan nggak ada yang muter. Ini nggak ada yang muter. Hadisnya muter nggak ada. Ada atas bawah. Terus Imam Malik yang tadi itu kalau tahiyat itu nggak begini tapi begini tangannya begini, kiri kanan. Nah teman saya itu pernah nafsir di hadis itu tetap begini kiri kanan, angel mas, angel. Ini gampang nggak bilang. Tak tuh teks nih. Saya itu kalau diskusi itu ya itu tak diskusi. Saya itu biasa kok. Gak apa-apa karena sampai pakai mazhabnya Imam Malik. Cuman kalau pakai mazhab Syafi'i batal. Karena apa? Bergerak 3 kali berturutan batal. Makanya nanti ada yang dikombinasi malah batal kali itu. Ya. Tetap ya artinya lihatlah kamu sebagaimana lihatlah salatku sebagaimana pengertian sholat. Ini rumusnya. Jadi Nabi itu sholat ini hadisnya, hadis sholat dari Abu Hurairah. Faqala idza kunta ila sholat fakabbiru. Nabi takbir. Tsumma qara'a ma tayassara ma'ak. Kemudian Nabi baca Quran, Fatihah dan surat. Tsumma kemudian ruku hatta tatmain sampai tenang. Nah ini nanti mulai hatta tatmain raqi'ah sampai rukunya tenang. Tsumma rafa'a hatta ta'dil. Baru berdiri qaiman tatmain. Kemudian sujud tatmain. Kemudian balik lagi dan itulah sholatnya seperti itu. Akhirnya nanti ulama dari hadis ini membuat apa yang disebut dengan urutan sholat yang wajib dilakukan oleh orang sholat. Kelak itu disebut rukunnya sholat. Hadisnya ini. Jadi kata rukun sholat itu ada di fikih, ngambil hadis dari sini. Itu saya potong nanti saya kasih titik-titik. Ada cerita ini terus saya sholat. Ya, terus akhirnya karena sholat itu di garis bawah itu tatma'inah dan tutma'inah, akhirnya sholat itu imam fikih, ulama fikih memberi hukum sholat itu kalau nggak tumanina sholatnya batal gitu. Akhirnya disusun seperti ini. Nah rukun sholat itu jumlahnya 13 kan. Tumanina itu ada di dalam sana. Nah, anggap aja kalau baca yang 13 itu begini nanti. Kalau yang 14 saya nggak masuk itu begini cara baca nanti. Niat nanti dibahas niatnya ditalafuz apa tidak, nanti ada pembahasannya. Takbiratul ihram harus bunyi. Syaratnya takbiratul ihram apa? Allahu Akbarnya kayak apa? Harus bunyi. Dan sebagainya misalnya takbiratul ihramnya misalnya kalau nanti di materi yang akan datang antara Allah dan Akbar nggak ada huruf lain. Allahu Akbar. Nah kebanyakan orang itu ketika takbir gitu Allahu Akbar ada huruf apa di situ? Wow. Kalau sampai takbirnya begitu, maka selama ini kalau itu tahu batal. Nah, karena kemarin nggak tahu, hukum orang nggak tahu adalah tidak ada hukum. Oh sebenarnya enak nggak ngaji. Ini sekarang dari tahu malah repot coba. Harus hati-hati sekarang. Kemarin mau coba nggak usah undang saya, ngaji begini malah tahu bos. Enak ya? Kenapa? Allahu Akbar batal. Itu di hadis nanti ada itu penjelasannya. Takbirnya Nabi itu seperti apa? Seperti itu. Nah kalau sampai pahami ini berarti sholat harus hati-hati. Iya, sholat itu harus hati-hati karena yang pertama dihisab di yaumul qiyamah adalah sholat. Dari
mulai takbir dulu. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak boleh Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kadang-kadang di Allahu Akbar. Pada kok meneh iki masalahnya. Berdiri bagi yang mampu. Sholat fardu bagi yang mampu berdiri. Kalau orang mampu berdiri sholat fardu kemudian dia duduk batal. Tapi kalau sholat sunnah walaupun dia mampu berdiri sholatnya duduk nggak apa-apa nanti. Baca surat Al-Fatihah nanti salat-salatnya baca Fatihah. Rukuknya seperti apa? Iktidalnya seperti apa? Sujudnya seperti apa? Nah kalau bacanya yang rukun sholat 13 itu rukuk dengan tumakninah, iktidal dengan tumakninah, sujud 2 kali dengan tumakninah, duduk di antara dengan tumakninah, begitu kali baca. Jumlahnya 13. Makanya kalau ujian-ujian itu dulu waktu di madrasah, rukun sholat ada 13. Jelaskan. Nah, salah satunya itu. Baca duduk tasyahud akhir, baca tasyahud akhir, baca salawat Nabi, salam. Salam itu harus ada syaratnya tadi cara baca. Misalnya salam harus didahului dengan alif lam. Assalamualaikum warahmatullahi di madzhab Syafi'i, madzhab Hanafi, madzhab Hambali. Di madzhab Maliki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada perbedaannya. Hadisnya juga ada dua-duanya. Tapi yang nggak boleh itu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi batal. Nggak ada asli. Harus Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Khusus madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi, madzhab Hambali, ketika ngomong salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi nggak boleh Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi waktu ngomong Assalamualaikum tuh mukanya tetap ngadep kiblat. Karena salam itu terakhir. Kalau ketika sampai salam kemudian udah noleh, berarti yang sholat sampai batal. Karena sholat itu harus tetap ngadep kiblat sampai salam. Padahal salam yang terakhir itu masih termasuk sholat. Jadi nggak boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak boleh. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin kok tambah ruwet tuh, ya makanya enak nggak ngaji. Coba kemarin malah ruwet sekarang. Ini nggak apa-apa, sama sekarang tambah ngerti kan. Jadi ilmu nanti jangan cari anak, cari istri, cari mantu. Jadi salam ini harus Assalamualaikum warahmatullahi. Gak boleh salam. Apalagi Melaikum. Masalah lagi. Kacau mana ini? Melaikum. Kacau mana ini? Repot ya. Letip. Oke. Mari kita bahas dari 14 ini kita kelompokkan menjadi 3 jenis rukun, 3 jenis kelompok pekerjaan. Pekerjaan yang pertama itu pekerjaannya hati. Ingat tadi sholat apa? Sukunul adha, hudurul qalbi, faham yang dibaca. Tenang, nyambut pekerjaan fisik. Hudurul qalbi, nyambut pekerjaan hati. Dan faham yang dibaca. Yang nyambut pekerjaan hati itu adalah cuma satu, niat. Niat itu kalau niat mau diucap atau tidak harus ada unsur ini. Pertama harus menyengaja. Ini saya ulangi ya. Nanti talafut itu pun dibahas. Ada pendapat talafut itu bid'ah. Ya gak apa-apa. Pokoknya saya tunjukkan konsepnya. Niat mau ditalafut atau tidak itu gak masalah. Yang penting isinya. Sampai harus di dalam niat itu harus ada apa? Ini. Harus ada unsur menyengaja. Menyengaja untuk apa? Menyengaja untuk ibadah. Bentuknya sholat. Karena niat itu kalau orang sama berdiri, orang sama ke tempat wudhu, tapi kalau nggak niat beda hasilnya. Orang wudhu kelihatannya wudhu, tapi nggak niat wudhu, raut namanya. Tahu raut? Raut itu cuci muka. Ya benar raut ya Pak ya. Iya, cuci muka. Sama kelihatannya di tempat wudhu, tapi dia nggak niat. Dihitung raut, dihitung cuci muka. Begitu masukkan niat jadi ibadah. Nah, makanya niat jadi penting.
Harus ada unsur menyengaja. Saya menyengaja sholat, saya menyengaja wudhu, saya menyengaja bayar zakat, saya menyengaja mau puasa, saya menyengaja mau tawaf, saya menyengaja mau sa'i. Begitu. Itu harus ada di hati kita seperti itu. Kemudian harus tahu ini ibadahnya fardu atau sunnah. Dan dia juga menentukan waktu. Ini qobliyah atau ba'diyah. Ini sholat apa? Ini puasa apa? Kalau Ramadan ya puasa Ramadan, puasa fardu, puasa sunnah, puasa yaumul bid, puasa yaumul bid. Ya gitu ya. Ini konsepnya dulu di dalam hati. Nah sampai situ. Berarti kalau seandainya syarat 3 itu ada, nggak ditalafut, Bapak sudah begitu, tidak benar. Artinya sampai nggak usah meributkan pakai usolnya atau tanpa usolnya. Cuman Imam Syafi'i itu pintar. Hatimu itu kalau nggak dibimbing dengan mulut, melengos 3 ini. Akhirnya dibimbing mulutnya Allah. Usolli fardhu. Nah ini fardhu subuhi. Berapa jumlahnya? Rakaatain. Kenapa? Ngadep libat mustaqbilal kiblat. Dia jadi apa? Makmuman lillahi ta'ala. Ada 3 ini masuk. Sama nggak pakai baca itu boleh. Makanya saya kalau diajak orang ngomong, kok sebenarnya ada aja hadis usul nggak ada. Cuma niat sampai harus isinya ini. Misalnya terus sholat lagi, habis duhur sholat lagi. Sampai nggak pakai usul, ya nggak apa-apa. Tapi kan itu sholat bukan duhur lagi. Apa namanya? Ba'diyah. Nah ba'diyah di duhur itu ada 2. Ba'diyah yang mu'akadah sama yang ghairu mu'akadah. Niatnya piye? Nah, boleh muat. Terus sholat duhur sama asar, jamaknya takdim. Sudah dijamak, takdim dikosong. Niatnya piye? Akhirnya paling nyaman memang diomongin terus hatinya ngikut. Hatinya dibimbing dengan mulut. Itulah Imam Syafi'i akhirnya mengeluarkan kitab fikihnya, maka talafut niat itu untuk membimbing hati. Bagi yang nggak mau talafut nggak apa-apa, asal di sini itu. Saya tanya sekarang, zakat itu harus niat. Zakat itu harus. Sekarang banyak kan orang zakat pakai flyer. Masjid apa tadi namanya masjid? Al-Kafi. Saya senang nyebut masjid ya karena di dunia ini semua tempat untuk sholat namanya masjid. Mau ukurannya berapapun. Cuman nanti dibedakan yang dipakai Jumatan namanya masjid jami. Ini dipakai Jumatan? Enggak. Kalau yang nggak dipakai masjid namanya masjid biasa. Nah di Indonesia itu kalau nyebut ukurannya kecil itu musola atau langgar. Tapi saya pasti nanya gimana. Sampai kalau masuk tempat ini ada sholat namanya sholat tahiyatul masjid, bukan tahiyatul musola. Betul? Iya. Berarti ini memang masjid. Ada beberapa masjid yang punya anggaran karena nembotnya udah lama udah rusak. WA saya, Gus, enaknya dibuat masjid atau musola? Tulis saja masjid. Nanti nggak beda dengan yang, kalau yang itu tulisin masjid jami. Kalau yang untuk Jumatan masjid jami. Begitu aja. Biar keren aja. Musola mau ngapain musola? Ini segede masjid. Di tempat saya itu yang sebelum daerah itu segede masjid ini. Nah ini ya. Nah sekarang ketika baca takbir, Allahu Akbar itu dipas niat. Kemudian tidak merubah niat ketika dalam sholat. Jadi sampai ketika sholat, saya sholat Allahu Akbar. Aku ini sekarang aku gak sholat dulu, sholat sunnah aja nggak boleh. Merubah niat. Harus dibedakan mana sholat yang ada, mana yang. Nah sekarang melafadzkan niat. Bapak cek ini. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'at mustaqbilan keadaan imaman kemamuman lillahi. Isinya 3 tadi. Qasdu, ta'arud, ta'yin. Ya. Oke, waktu berniat misalnya. Nah, sampai sini kita baru bab niat dan disebutkan dalam kitab melafadzkan niat. Hukmut talaffuz bin niyah wa niyatul ada aul qada au nahwun dalika yasinnu disunahkan. Yasinnu disunah. Ya. Tuh dalilnya. Dan sampai sini silakan kalau ada pertanyaan kita baru bab
niat ya. Di rukun ini nanti sampai bab 13 itu isinya nanti bahas takbiratul ihram berdiri. Nanti tabel berikutnya itu ditampilkan lagi. Kalau takbiratul ihram bacanya apa, caranya baca bagaimana, nurut maliki bagaimana, waktu berdiri atau waktu baca suratul Fatihah, mahnya pendek atau mahnya panjang, maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iya atau iyyaka na'budu wa iya. Nanti dibahas itu mana yang benar seperti apa, itu dibahas itu. Sampai jangan kemudian kok tambah ruwet ya, makanya ini enakan kemarin malah nggak enak, nggak tahu malah enak ya. Sekarang itu malah sampai tambah tahu, wah bagus ini ya, nggak apa-apa ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, monggo dari bebas. Kita apa namanya, waktunya cukup banyak, monggo silakan. Boleh materi ini boleh duluan, mungkin bahas-bahas apa zakat atau mungkin apalah ya, pokoknya ngomongnya agama ya. Monggo silakan kalau ada. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Gus, tadi kan udah diterangkan Gus tata cara yang benar ya. Ya. Terkadang kan kita belajar sholat ini kan dari kecil. Yes. Ikut ustadz yang lama atau ikut pesantren gitu. Ya. Kadang bawaan ya susah dirubah. Yes. Nah sedangkan kalau udah tahu kan hukumnya ya harus wajib ya mengikuti, kalau nggak batal dari sholat. Ya. Ini kiatnya gimana Gus? Kadang-kadang kan kayak yang simpelnya kayak salam tadi, kadang-kadang kita masih salam berbarengan dengan tengok gerakan nengok. Nah, padahal kan yang benarnya tetap ngadep kiblat baru belok gitu. Ya. Nah ini gimana pas jangan sampai kita udah begini, ingat ya waduh kata Agus Arifin iya. harus begini, jadi nggak tahu dari itu. Iya betul. Jadi nanti ada resepnya. Saya punya santri kan dari yang, kalau yang santri kecil-kecil memang dari kecil udah saya ajari seperti yang ada di fikih, misalnya salam seperti itu. Terus ngucapin salamnya mulutnya juga assalamualaikum kan. Assalamualaikum, makanya kelihatannya bener ya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, kan nggak ada asnya. Itu batal. Itu kalau di fikih 4 mazhab itu batal semua. Apalagi tadi Waalaikum, nah itu udah pasti batal itu ya. Artinya nanti caranya ngeset ya pelan-pelan Pak. Pokoknya sampai dingin aja kalau apa namanya, kalau lagi nanti tak tunjukin mana-mana wilayah yang sering keliru. Takbiratul ihram terus bacaan Al-Fatihah, terus ketika kalau yang sunah bolehlah nanti lewat keliru-keliru dikit kamu karena gerakan sunnah. Nah begitu yang wajib termasuk baca sholawat, baca tasawuf itu. Terus kemudian ketika ini apakah perlu taharrik atau tidak, misalnya illallah, nah ini turun 1 kali, ada yang illallah terus gini ada ya pokoknya nanti ada variasi yang mana jangan ini jangan itu ada, termasuk salam tadi yang barusan ya. Caranya pelan-pelan di setting karena kebiasaan dari kecil itu kan jadi memori jangka panjang dan itu akhirnya jadi kebiasaan. Nah nggak bisa langsung saya waktu itu ngaji ini langsung ini ya, kadang-kadang ke bawah kebiasaan lama, jadi pelan-pelan. Saya punya jemaah itu dulu ya ngajinya ya dilanggar lah, berarti ngaji dilanggar boleh. Langgar itu maksudnya musola. Ngaji dilanggar katanya. Gus, saya dulu ngaji waktu di kampung dilanggar itu kiai saya itu mirip Pak. Saya kok baru ngerti begini-begini. Butuh waktu kurang lebih 3 tahunan Pak, baru bisa FOB 3 tahunan. Dia ingat, waduh ini. Ya nggak hukum orang yang kelupaan kan nggak apa-apa. Jadi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Gus Arifin. Ya nanti ada pintu yang membolehkan ya. Itu kan di Syafi'i ya nggak boleh. Nah berarti Bapak untuk sementara pindah mata dulu, geser dulu ke sebelahnya. Ya boleh. Kan gitu ya. Nah karena nanti saya tunjukkan mana yang memang nggak boleh. Assalamualaikum ada yang boleh ada yang enggak. Yang nggak boleh itu memang Syafi'i sama Hanafi. Kalau Hanafi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman Hanafi nggak kunut. Hanafi juga ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin enggak baca amin. Hanafi. Kalau sholat jamaah madzhabnya Hanafi
Sampai sholat di situ hati-hati. Saya pernah. Saya ke Australia tahun 2007 belajar fiber optic di Jumat. Saya bilang sama penyelenggara sertifikasinya, saya mau sholat Jumat. Oke. Ya diantarin pakai mobil berdelapan. Kebetulan yang khusus Islam semua, Jumatan semua. Nah, karena kita datang lebih awal di shop kedua. Lainnya tuh orang Australia, orang Turki. Di Australia kan banyak. Saya bilang gini sama teman, ini kayaknya masjidnya ini madhabnya bukan Syafi'i. Tapi saya lupa mau ngomong apa ini sama teman-teman. Ya udah, kelupaan dari sini. Udah, termasuk saya sendiri lupa. Khutbah selesai sholat Jumat. Imamnya bacaan bagus. Tapi saya harusnya sudah mulai sadar ketika dia bismillahnya sil. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan madzhab Hanafi. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Orang 8 ini kotak. Padahal yang lainnya enggak. Sepi banget. Itu malunya sampai hari ini. Masya Allah. Itu kan teman saya kemarin pergi haji itu. Aku pun bener aku ingat di Australia itu Hanafi. Mana-mana. Hanafi itu tidak boleh ada bacaan selain bacaan sholat. Amin itu oleh mazhab Hanafi dianggap bukan bacaan sholat. Hadisnya ada. Hadisnya yang amin juga ada lah. Nanti sampai belajar sampai tahapan itu. Makanya kalau kalian sampai belajar ini sama VK ini, nanti lama-lama kita boleh saja ada orang berbeda. Saya termasuk orang yang kalau ada orang berbeda, terus ada teman saya ribut, kamu ngajinya kurang jauh, kitabmu kurang tebel, kopimu kurang kental. Masih gitu masih ribut. Kalau saya nggak akan ribut, biasa wae. Ya kan ada. Jadi ngesetnya pelan-pelan. Saya kasih tanda lagi. Ini sebenarnya kekeliruan di Syafi'i, tapi dibenarkan oleh mazhab lain. Bapak kalau kekeliruan di Syafi'i, tapi dibenarkan mazhab lain. Bapak kalau sedekah. Mazhab Syafi'i itu kan begini. Gini ya. Allahu Akbar. Gini ya. Itu mazhab Syafi'i itu kan. Nah, itu bisa Syafi'i itu bisa salah. Misalnya gini, kalau anak-anak Syafi'i itu ini nggak dibuka begini, tapi begini. Allahu Akbar. Di Syafi'i salah, tapi dibenarkan oleh Hanafi. Nggak apa-apa. Ya kan sudah kan berarti kan nanti level kekeliruannya level antar khilaf antara ulama pendapat empat itu. Gitu ya, kira-kira itu. Jadi berarti sampai subuhnya pun berarti Syafi'i. Nah, kalau Syafi'i nanti garis Syafi'i terus. Nanti tabel Syafi'i jangan singsek. Nggak jelas nanti orang. Ini saya buat begini ya, Terus tanya, dalam sholat itu kan harus berbahasa Arab, nggak boleh harus dengan bahasa Arab, that's right ya. Nah untuk niat ini apakah juga harus dalam bahasa Arab? Oke. Kalau niatnya ditalafut harus bahasa Arab. Tapi kalau niatnya nggak bahasa Arab, bahasa Jawa itu di dalam hati. Saya lagi ya. Niat itu kalau ditalafut, talafut itu berarti spell ya, diomongin. Itu harus diucap, itu harus di dalam bahasa Arab. Tapi kalau niatnya itu sampai misalnya gini, saya mau sholat jamak qashar, lupa niatnya. Kan kalau sholat jamak qashar itu kan gini. Sholli fardhu dhuhri raka'ataini qashran majmu'an bil asri jamak takdim. Itu kan ruwet Bu ya. Ruwet kan? Terus dalam hati gini, saya mau sholat menjamak dhuhur sama asar di jamak takdim 2 rakaat kalah. Itu bunyi hatinya begitu. Tapi jangan sampai keceplosan ngomong. Ini aku bahasa Indonesia. Dalam hati ya. Itu makanya akhirnya kan Imam Syafi'i itu jadi benar itu karena itu. Hatinya dibimbing oleh mulut. Jadi saya sampaikan pertanyaan dulu, saya lanjutkan. Jadi seluruh bacaan di dalam sholat itu sudah dikunci, karena nanti Nabi menyampaikan bacaanku sholat ya ini. Artinya dengan bahasanya Nabi, bahasa Nabi bahasa Arab. Dulu Imam Hanafi, ini saya tunjukkan kita, pernah menafsiri bahwa Nabi itu orang Arab, pantas sholatnya bahasa Arab.
Imam Hanafi terus ngeluarin quote-unquote pendapat bahwa sholat itu boleh dengan bahasa ajam, boleh bahasa asing. Saya tunjuk, Imam Hanafi itu tinggal di mana? Tinggal di Persia. Imam Abu Hanifah itu tinggal di Persia. Setelah murid-muridnya Imam Hanafi ada imam itu gurunya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i itu berguru pada Imam Malik dan berguru pada murid-muridnya Imam Hanafi. Jadi di Persia, orang Persia itu kan bahasanya aslinya bukan bahasa Arab, dia bahasa Persia. Nah, Imam Hanafi merubah beberapa bacaan sholat dan bahasa Persia. Tapi Imam Malik waktu itu masih hidup. Imam Malik yang tadi negur gurunya ini, jangan. Akhirnya dikoreksi. Dan itu terdokumentasi diskusi. Sebenarnya kalau ngaji bab itu betapa ulama-ulama dulu itu kalau berantem pun ya seru kan. Dan mereka debat betulan. Tapi ya gak sampai enggak satu-satu. Nah ini yang saya dengar ini, kayak gini. AB, Harapan Jaya, Salya Indah. Itu saya pernah lihat itu bisa bunyi ternyata tiap tut itu beda nadanya. Itu ada tutnya ada 6. Durian Pajaran juga. Saya kalau nyewa untuk ziarah ke Jawa Tengah itu kan nonton saya coba yang bunyi bukan otomatis ya. Ada yang otomatis, ada yang dimainin. Iya, ada yang kayak keyboard ya. Ada yang sekali mainin bunyinya kayak gitu, sudah program itu. Ini kok jadi bahasnya ini? Tergantung mazhabnya itu Pak. Ini saya tambahin lagi. Jadi harus bahasa Arab. Nah, ini yang jadi soal ini begini. Ada orang entah ngajinya dari mana, si sujud terakhir itu panjang. Sujud terakhirnya panjang. Saya pernah negur, sama kok sujud terakhirnya panjang. Emang nggak boleh bukan. Nabi itu kalau mau memanjangkan sujud atau memanjangkan rukuk itu dari awal. Jadi kalau mau sujud terakhir panjang berarti dari rakaat pertama sudah. Bapak bisa cek lagi kalau bacaannya sama soalnya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali atau 5 kali atau 7 kali atau 11 kali. Pasti sama. Panjangnya sama. Nah, memperpanjang sujud terakhir itu di mazhab Syafi'i itu dianggap merubah bentuk salat. Memperpanjang sujud terakhir itu di mazhab Syafi'i, saya quote dulu ya supaya nanti gak keliru karena di mazhab lain sah. Di mazhab Syafi'i itu dianggap merubah bentuk salat. Merubah bentuk salat menyebabkan salatnya batal. Nah, saya tanya, sampai sujud panjang kenapa? Saya doa dulu. Loh kok ada hadisnya Gus? Nyebut bahwa ketika sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Fa'akhiru du'a. Dia baca hadis itu. Dia lupa bahwa hadis itu konteksnya banyak. Konteksnya adalah Nabi itu memperpanjang sujud. Bacaan Nabi itu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi itu 11 kali. Jadi baca itu. Kalau kita kan 3, minimal 1 kan. Karena panjangnya subhanallah itu kan dianggap tumaknina cukup. Oh ya gitu Gus, tak tunjukin nanti materinya Bapak kata. Bagaimana kalau saya mau nambah doa? Boleh. Tapi caranya sekira panjangnya sujud sampai yang terakhir sama dengan sujud yang pertama, kedua, ketiga. Nah, berarti sampai sini sudah tahu. Kalau nanti niat terakhir mau sujud panjang dari awal sudah sujudnya panjang. Di terakhir doa. Saya kasih tahu apa hukumnya menambah doa selain subhanallah. Boleh. Di mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi boleh. Di Hambali nggak boleh. Di Hambali sholat ya sholat. Anda jangan lupa. Sholat itu sholat. Nah kita kadang-kadang sholat kan nebeng. Ya sholat di situ ada nebeng kepentingan kita macam-macam kan. Ya sudah, misalnya kita ngomong hukum sah dan tidak, karena fikih itu memang sah atau batal. Memperpanjang sujud terus doa. Doa yang boleh apa? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi ngasih urutan. Pertama doa yang maksud yang ada di Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana hab lana, Rabbana yang di Quran kan banyak. Rabbi ja'al muqimah shalah, macam-macam boleh. Baik terucap maupun di dalam hati. Saya ulangi, baik terucap waktu sujud maupun dalam hati. Doa yang boleh berikutnya apa? Maksud dari hadis.
Allahumma rabbana atina fid dunya, ada Allahumma punyanya Imam, punyanya yang qalibal qalb sabiqun. Wah, macam-macam. Allahumma alhamdulillah yang di hadis banyak. Yang ketiga adalah boleh mau di Quran, mau di hadis, asal bahasa Arab. Baik untuk doa dunia maupun doa akhirat. Boleh. Asal bahasa Arab. Akhirnya ini tak ajarkan sekali ke orang ini, Pak. Sampai itu mau minta apa sih? Mobil saya sudah mulai rusak, oh, jadi sampai mau sholat supaya sujudnya itu nggak batal, sholatnya nggak batal, minta doa dalam bahasa Arab, minta mobil baru. Ya sudah aja, tak tulis. Allahumma inni as'aluka as-sayyarah jadidah, at-Toyota Alphard, wajib rubikon, wal mercy wal ba'min wawu. Tahu artinya? Ya Allah, aku minta mobil baru Toyota Alphard, wajib rubikon, wal mercy Mercedes, wal ba'min wawu. BMW, mobilnya beliau BMW. Sah. Malaikat ketawa. Ngapusi. Sholat di minta BMW. Dan kemudian tadi parkir di belakang beliau. Terus kalau tadi Gus, kalau misalnya sujud perpanjang kan berarti kalau nggak sama kan berarti kalau bisa dihindarkan atau batal. Nah kalau misalnya setelah setelah fil alamin innaka hamidum majid, terus kita tambah lagi doa di situ. Tahiyat dia. Ya, yang terakhir itu apakah termasuk Sama aturan itu, sama aturan yang sama. Yang muqallibal qulub, atau saya baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil wa min adzabil, itu malah ada hadisnya itu. Ibu Aisyah menyampaikan. Jadi kalau tahiyat. Oh, tahiyat kan. Terus yang tadi Allahumma inni a'udzubika min adzabin nari jahannam itu apakah jadi membatalkan sholat atau bisa nggak usah dibaca? Pak waktu tahiyat boleh baca. Kalau tahiyat berapa? Bapak kalau Imam Abdurrahman Sudah itu tahiyat kan lama. Saya pernah nyoba dengan doa saya, ngikutin lamanya itu. Doa saya udah habis, beliau masih tahiyat. Bukan di Mekah, di Madinah. Saya nebak ini maksud doa apa? Saya baca semua doa saya yang ketika habis, nanti tak ajarkan. Tahiyat itu tambahan doa yang masyhur yang dibaca orang apa aja. Nanti ada. Termasuk untuk kalau pada salat sunnah ya. Kalau salat fardu saya cenderung tidak terlalu banyak variasi, cukup yang doa Ibu Aisyah itu aja. Kalau salat sunnah saya punya tahiyatnya lama betul. Jadi salat tahajud, salat duha, salat itu ada ininya, ada kitabnya itu. Kalau bahasa saya diijazahin. Nanti sampai ngaji sama saya itu banyak nanti yang dapat. Ya, tapi yang jelas nanti kalau minta mobil baru pakai bahasa Arab. Terus apa Pak? Kalau saya mau nanya masalah untuk sholat yang disirkan misalnya asar dan zuhur, makmum itu harus baca surat juga atau tidak? Oke, tadi Ya. itu aja pertanyaan ya. Berarti pertanyaan, hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum pada sholat sirah gitu pertanyaannya ya. Langsung saya jawab begini. Sholat itu ada dua, jahar sama sir. Yang sir adalah zuhur, asar. Kemudian yang sir juga maghrib rakaat ketiga, isya rakaat 3 dan 4. Yang jahar maghrib 1-2, isya 1-2, subuh 1. Clear ya? Tabelnya ada nanti karena ditanya sekarang untuk trailer lah ya, kalau film ini ya, untuk ekstranya. Hukum membaca Al-Fatihah di mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali baik sholat sir maupun jahar bagi makmum wajib. Hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum bagi pendapat Syafi'i dan Hambali adalah wajib baik sholat sir maupun sholat. Nah di mazhab Maliki beda.
makmum wajib membaca Fatihah kalau imamnya sir, dan tidak wajib ketika imamnya jahar. Ini saya ngomong Maliki khusus. Berarti kalau Maliki sampai sholat subuh pakai madzhab Maliki gak usah baca Al-Fatihah karena jahar. Maghrib 1-2 gak usah baca Al-Fatihah karena jahar. Rakaat ketiga baca Al-Fatihah karena sir. Zuhur tetap baca Al-Fatihah karena sir. Maliki. Hanafi mau jahar mau sir makmum gak usah baca Al-Fatihah. Hanafi yang gak amin tadi. Karena kata Hanafi seluruh bacaan makmum diambil alih oleh imam. Makanya kata Imam Hanafi, penulis awal kitab fikih, sholat yang pasti diterima adalah sholat yang makmum. Makanya sholat yang pasti diterima adalah sholat jamaah, dan yang pasti diterima adalah makmum. Nah, ini saya beritahu. Pokoknya kalau sampai sholat pingin sholat diterima, sampai jamaah. Kan sholat itu pasti diterima. Makmum tapi kok imam belum, bos? Ada syarat di situ. Imam baik, makmumnya sholatnya diterima, imam diterima. Imamnya keliru, makmum sholatnya diterima, dosa kekeliruannya pindah ke imam. Makanya imam dibayar di lain. Saya kalau ngaji-ngaji di masjid-masjid itu saya nggak mau imam, ngeri. Saya di sini kan ceramah, amplopnya kan untuk ceramah, kan begitu. Itu kalau Al-Fatihah, kalau yang surat ininya Apa? Surat ininya? Oh, nggak usah Fatihahnya nggak usah. Surat itu kan nggak dibaca juga nggak apa-apa. Tapi saya kuat karena yang rukun adalah apa? Fatihah. Nah, sekarang pertanyaannya, saya tanya ke bapak-bapak, saya terus gimana, Gus? Nah, di kolom tadi memang kok hilang. Tadi di kok hilang ya? Di apa ya? Ini yang hitam ya di. Pertanyaan saya sekarang satu ke bapak-bapak. Bapak ada di kolom mana? kolom mana? Kolomnya Hanafi atau kolomnya Maliki atau kolomnya Syafi'i atau kolomnya Hambali? Atau siksa. Apa? Atau siksa. Maksudnya disiksa nih. Tadi tiba-tiba mati. Ya enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Yang detail istilahnya. Ya. Caranya ngecek gampang. Tadi waktu subuh siapa yang turun? Kunut itu punyanya Syafi'i saja. Berarti sampai kalau madzhab Syafi'i mau imamnya jahar, mau imamnya sir, tetap baca Al-Fatihah. Clear ya? Tapi kalau tadi nggak kunut, kemungkinannya Hanafi atau Maliki. Anggap Hanafi. Oh, Hanafi kok amin? Berarti Maliki. Hanafi kan waktu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sama amin kan? Nah, berarti bukan Hanafi. Kalau Hanafi diam saja, berarti Maliki. Berarti kalau Maliki pas sholat zuhur baca Al-Fatihah, pas sholat maghrib 1-2 nggak usah. Ya, Isya 1-2 nggak usah. Ya, subuh nggak usah. Clear ya? Sampai mau kolom mana? Ini nanti ada kolom Fatihah, kolom ini baru kolom gedenya ini. Nah, materi begini ini saya sengaja tulis begini supaya sampai itu paham. Selama ini yang jadi pangkal perdebatan itu gara-gara kita tidak bisa mapping. Kita berada di mana? Akhirnya semuanya dianggap sama. Akhirnya semua dianggap sama. Gus, orang ini sesat. Kok bisa? Wah, soalnya itu begini terus loh. Waduh. Aku kenal latah ikut. Nah, sama ini masalah main bodoh. Ada orang sholat gini, dia latah ikut. Tremor ya. Ini dah Pak. Itu baru baca-bacanya. Nanti terkait bacaan amin pun dibahas. Yang benar tuh amin atau amin kayak Imam Abdurrahman Sudes. Kalau Bapak dengerin Abdurrahman Sudes, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Imam Abdurrahman Sudes. Amin. Apa? Hanya pendek, minyak panjang. Beredar dulu ya. Amin yang benar adalah hanya panjang, minyak panjang. Nanti di madzhab 4 bacaan amin itu ada 3 variasi.
Amin, amin, sama amin. Tapi saya nggak mau kampanye ya, saya nggak mau kampanye. Ya. Terus yang nggak boleh, atau yang keempat dengan meme-nya diimalah, amin. Kayak orang Kristen, itu boleh. Karena di bacaan Qiraat Satibi, kalau ada huruf iya mati itu boleh dibaca imalah. Imalah itu miring. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin. Kemudian kalau bapak-bapak bilang amin kayak pendeta, saudara, amin. Pendeta kan tidak ada yang gitu ya. Kalau pendeta gitu. Akhirnya hati-hati kita keliru ke sana. Tapi yang nggak boleh itu adalah cuma satu. Amin. Enggak di tasdid. Am. Nah, akhirnya perdebatan selesai. Ada yang begitu, tak tunjukin dalil saya. Udah nggak berani WA saya. Wih, ayo asal kopi paste sampai nggak mikir mas. Nah, makanya dalam konteks-konteks tertentu saya kadang-kadang di beberapa apa? Kalau saya terus ya ini. Clear ya Pak? Clear. Clear. Jadi besok udah tahu ya. Siapa yang madhabnya Syafi'i kirinya subuh kunut, mau sir mau jahar tetap wajib al-fatihah. Sekarang yang nggak kunut, lihat kalau yang nggak baca amin berarti kalau pas sir baca al-fatihah, kalau jahar tidak perlu baca al-fatihah. Gampang ya, udah tahu. Jadi enaknya Allah Akbar, dengerin aja. Imamnya ada nikmat. Idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu. Dengerin. Kalau udah tahu hukumnya nyaman sholat. Tapi makmum harus mengikuti imam kan? Yes. Jadi artinya maksudnya ngikutin imam itu dalam konteks gerakan loh Pak? Iya maksudnya gini, kalau imam baca kunut berarti imam yang makmum yang tidak biasanya tidak baca kunut harus ikut baca kunut. Seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Iya, tapi nanti di madzhab Syafi'i pun dikasih semacam catatan. Ada madzhab yang menganggap kunut itu tidak sunnah, boleh tidak kunut. Boleh tidak kunut. Kecuali sujud sahwi. Sujud sahwi itu kalau seandainya dilakukan oleh imam, entah alasannya apapun, makmum tahu ngerti enggak ceritanya, makmum wajib ikut. Saya pernah punya kejadian 7 tahun yang lalu. Ada masjid besar di Bintaro, saya nggak perlu sebut nama. Besar. Pengurus lama diganti oleh pengurus baru. Pengurus baru minta imamnya, teman saya itu, untuk tidak baca kunut. Pengurus lama, nggak terima, nggak bisa ngaji. Waktu itu ngaji saya belum tahu bab itu, saya ngaji di situ. Perundingan ini nelpon Dewan Syariah. Dewan Syariahnya itu Bapak Abil Al-Munawar. Abil bekas Andiaka. Oh, ada begini ini, jangan nanya saya. Tanya aja Bu Dari nama saya disebut. Saya baru pulang dari Lipo ngaji. Ya Abil. Gus, bisa nggak kesini ngopi? Karena kalimatnya ngopi saya nggak pakai nolak. Oke. Coba ngomong Gus di sini ada masalah, saya nggak datang. Ngopi loh, tekor gua. Dari Lipo Pak, belum ada tol itu. Sampai sana sekitar jam 9. Kata satpam, Pak sudah ditunggu lagi dua kopinya sudah. Oh, bener ngopi. Kopinya yang 90.000 itu Pak, yang kopi bukan sasetan yang mahal itu. Wah. Kuya ya Pak, mau licin Pak, bukan ini enggak. Udah, saya naik ke atas Pak. Rupanya sudah di meja itu kiri kanan. Di tengah itu ada meja untuk saya, ada kopinya memang. Ada martabaknya. Ini kok kayaknya ngopi aneh ini. Kok saya sendirian Pak. Terus saya cuek aja. Ada apa ini ya kok pada kamu udah kok kami udah ngopi. Enggak sebenarnya ini apa sih? Gini Gus. Kalau manggil Gus ada masalah kan Gus gak datang. Jadi saya cuma gitu. Oke siap. Ngomong gini Gus. Salah satu jubirnya ini Ustaz yang sebut namanya Ustaz Sulaiman ini oleh pengurus diminta untuk tidak baca kunut. Ya terus boleh nggak? Saya selesai ngopi saya selesaikan ya. Saya kasih disclaimer dulu.
Ini nanti saya ngomong, mau dipercaya atau tidak, mau dipakai tidak, bebas. Tapi saya harus ngomong ya. Mau dipakai silakan, enggak dengan apa-apa. Karena saya bukan pengurus. Saya hanya dimintai second opinion kan gitu. Ini hukum kunut itu di Syafi'i sunnah doa. Artinya kalau nggak baca kunut harus ganti sujud sahwi. Hukum makmum, pertanyaannya beliau tadi kan. Untuk mengikuti kunut itu juga opsional, boleh ikut boleh tidak. Bagi yang tidak kunut boleh tidak kunut, kalau memang madhabnya nggak kunut. Bagi yang kunut kunut. Oke, lihat ya. Sekarang imam suruh tidak kunut, nggak apa-apa. Tapi imam yang madhabnya Imam Sulaiman ini kan Syafi'i. Kalau dia nggak kunut, dia harus menempuh satu cara lagi, sujud sahwi. Ketika sujud sahwi, makmum tidak ada pilihan lain kecuali ikut. Mau nggak masjid ini nanti saya viralin di Instagram saya? Sesat, mungkin ya. Kenapa tuh? Sholat subuh di masjid ini sujudnya 4 kali. Oh langsung berewali, wah kok gitu kan? Enggak, ini solusi yang Anda harus konsekuensinya terima. Boleh tidak kunut, imamnya kan madzhab Syafi'i, dia harus sujud sahwi. Ketika sujud sahwi, makmum harus ikut. Mau nggak tiap subuh gitu? Apa yang terjadi? Kalau gitu, ya sudah. Mau makmum kunut ya wes, orang ya wes. Gitu aja kok repot. Kopi saya bikin pulang. Tapi karena memang diundang itu gak taploknya Pak, ya masalahnya kan. Ya, wis kopi sama martabak 2 potong alhamdulillah. Enggak, artinya solusinya selesai. Dan sekarang menjadi aman. Sesederhana itu. Jadi kita itu kadang-kadang sulit karena tidak tahu celahnya. Sebenarnya hukum ini ada di mana ini. Makanya di buku saya itu saya tulis kunut itu. Enggak usah kunut itu. Ketika innama yu'minu wa hum la yastakbirun. Ayat saya sudah. Saya imamnya. Kalau saya imam, saya boleh ambil pilihan. Saya sujud tilawah atau tidak, terserah saya. Karena hukum sujud tilawah adalah sunnah. Saya nggak ambil, nggak ada masalah dengan makmum. Tapi kalau saya ambil, makmum nggak firm. Allahu Akbar dikiranya rokok. Kita sujud, dia rokok. Dia sudah batal, makmum ini. Dia sudah batal. Kenapa? Loh, terus habis rokok terus drosor sujud. Ada tambahan. Paham nggak maksud saya? Ya, ini makmum nggak ngerti bahwa ini sujud tilawah. Ketika saya Allahu Akbar untuk perintah sujud tilawah, dia ruku. Tahu temannya sujud, glosor dia. Gitu loh maksudnya. Si makmum ini batal. Penyebab batal karena imam nggak memahamkan pada makmum. Dosanya makmum geser ke imam. Gara-gara baca surat. Mau nggak nanggung dosanya satu orang sholat? Dosanya orang satu sholat kan neraka. Amplopnya 300, masalah. Misalnya ini bahasa. Misalnya saya cerita begini. Maka saya ditanya, Gus sebenarnya wajib terserah imam. Dan supaya nggak keliru, umumin imam mau ngimami bahwa bapak hari ini Jumat. Di hadis Nabi itu kalau Jumat baca ayat ini. Nanti pas saya Allahu Akbarnya pendek, untuk bedakan antara Allahu Akbar rukuk sama sajadah, Allahu Akbarnya pendek. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, bukan gitu. Cara bedakan apa yang maksudnya maksudnya? Wa hum la yastakbirun. Allahu Akbar. Sujud. Bukan Allahu Akbar, bukan. Supaya tidak dikira seperti itu. Ini gara-gara ini ya kemarin yang ribet lagi itu masjid yang lama. Saya itu sering begitu. Nah masjid yang lain beda lagi. Ini cerita lagi. Habis subuh, saya di rumah. Kebetulan waktu itu seminggu sebelumnya saya ngaji di sini. Harus punya waktu bulan. Saya karena ada perlu, saya mau ke Surabaya, saya di WA. Gus bisa ke sini enggak? Aduh masa mau kenal bandara. Kenapa sih? Pikiran Gus. Ada apa? Ada jemaah
ayahnya atau siapa di Bandung meninggal, belum bisa pulang, dan kemarin sudah dimakamkan dan minta sholat dulu. Habis subuh ada jemaah di masjid itu minta sholat dulu. Ada orang di situ malah nggak bisa itu. Nah ini kan berantem. Biasanya kalau sudah berantem itu yang diingat saya, ini mesti agak dari ini harus ngomong buka anunya, WA-nya, speakernya. Saya suruh buka. Orangnya ada nggak yang itu? Ada, buka. Kalau perlu pakai toa. Nah, ini ya, sholat gaib itu ada dua pendapat besar. Pendapat pertama boleh, pendapat kedua nggak boleh. Pendapat pertama yang boleh itu mazhab Syafi'i sama mazhab Hanafi. Boleh. Untuk semua jenis jenazah, semua jenis jenazah. Maksudnya mau orang biasa, mau ulama, mau pemimpin, boleh disolat gaib selama jenazahnya belum 1 bulan. Saya buka begitu. Yang kedua pendapat yang berikutnya adalah nggak boleh. Sholat gaib hanya untuk ulama dan pemimpin. Pertanyaan saya, yang minta sholat jenazah mazhabnya apa? Kunut nggak? Kunut Gus, Syafi'i. Yang protes tanya, pasti bukan Syafi'i. Iya Gus, ya sudah selesai. Gak usah ikut. Yang nggak pendapat nggak usah ikut sholat gaib. Gak usah ngomel-ngomelin orang. Selesai. Tapi ya karena di WA ya nggak ada apa-apa juga. Ada 6355 ya nggak ada juga. Bahasa saya itu sederhana, artinya nggak semuanya begitu ya. Gitu. Ada itu ribut-ribut tapi karena nggak ngerti. Coba kalau ngerti kamu. Itu masih belum seberapa. Waktu COVID itu bukan di masjid itu, ada masjid yang telepon saya, Gus ini jenazahnya di jalanan, kami sholat jenazahnya di masjid dengan distancing. Sholat jenazahnya yang umum kan jenazahnya di depan mana? Ini jenazahnya di sana, kita sholat di sini. Hukumnya boleh apa enggak? Saya tanya, sholat gaib itu jenazahnya di mana? Gak ada lah, itu aja boleh, masa gitu gak boleh lagi, itu aja korek. Selesai urusan. Saya tanya, sholat gaib itu jenazahnya di mana? Gak ada lah, iya. Gak masalah. Oh itu ada bahasa, saya bahas menurut ini. Nah, seperti itu bahasa. Jadi makanya kalau kita belajar fikih itu yang sekaligus langsung yang dalam sekali. Gak apa-apa lah, nanti kamu bagus, berarti selama ini salah ya, koreksi. Tapi tetap rumusnya. Begitu sampai tahu, berarti itu sampai sudah tahu caranya. Kalau nggak tahu, keliru nggak apa-apa. Makanya sebenarnya kan saya bilang tadi, enakan nggak tahu, keliru nggak apa-apa. Besok dia diundang lagi. Di akhirat ditanya, kenapa kok nggak ngaji? Sudah, dapatnya depan neraka loh. Mau ke situ atau gimana? Malaikat repot. Iya Bang. Tanya lagi Pak, ini karena kebetulan saya agak bingung pada saat kita sedang bersafar, kan di mobil ataupun di pesawat, itu kita kan ambil sholatnya apa namanya, sambil ya di bangku situ kan, kita nggak mungkin ngambil jarak tempat pramugari lewat terus kita sholat di situ. Boleh juga sih kapan-kapan. Kalau jet air, naik jet air. Naik jet air kan pramugarinya pakai celana Allah. Terus, nah ada saya pernah dikasih tahu, kebetulan yang ngasih anak saya sendiri, tapi nggak boleh yang namanya sholat fardu itu sambil duduk, jadi harus berdiri. Nah, terus saya bilang ini, Allah itu sudah memberikan keringanan kalau kita bersafar, itu kita udah dikasih jamak, kosor, terus apalagi masalah duduk sambil berdiri. Tapi anak saya bilang, nanti aja kalau udah nyampe sholat lagi. Nah itu apa tuh nih? Saya tanya anak saya, Bapak itu yang betul. Madhabnya Bapak, anaknya Bapak itu Syafi'i. Sholat harus berdiri. Yang itu. Iya, namanya juga iqamah sholat. Madhab Syafi'i itu sholat yang tidak memenuhi kriteria ini semuanya hukumnya lihurmatil waktu. Dan anak Bapak sudah jawab, nanti kalau nyampe sholat. Anak Bapak pintar itu bro.
ngajinya udah levelnya udah agak berbeda dengan level bapak itu. Maaf, levelnya agak beda. Saya langsung benerin dulu cara bapak. Ini saya tunjukkan. Sholat di kendaraan. Ini rumus pertamanya ini. Sholat itu di Madzhab Syafi'i yang kolom kedua dari sana ya. Itu harus 3 ini nggak boleh ditambah untuk sholat malam. Pertama ngadep kiblat, kedua istiqrar, ya, ketiga berdiri. Ngadep kiblat, istiqrar, berdiri. Istiqrar itu apa? Kakinya nempel bumi. Anak bapak perang satu aja kejadian tadi. Anak bapak sholat kakinya tidak nempel bumi. Sholat yang tidak ngadep kiblat secara ajak, sholat yang tidak bisa berdiri karena duduk, dan sholat yang kakinya tidak nempel di bumi, maka seluruh sholatnya lihurmatil waqi. Saya ngomong apa? Syafi'i. Maka paling nyaman Syafi'i itu adalah tetap sholat dengan keadaan yang ada, lihurmatil. Nyampe kalau waktunya masih ada, tinggal ngulangi. Kalau waktunya udah lewat, foto. Saya ngajarkan anak saya di kereta, di mobil, di pesawat sama. Kita nanti sholat lagi. Itu kalau mau sapi paling lucu. Ada madzhab yang paling enteng kalau mau sholat di atas yang tidak memenuhi 3 itu. Tidak berdiri, tidak ngadep kiblat secara ajak, dan tidak istiqrar. Punyanya Hanafi. Begitu sholat masuk waktu sholat cukup baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Hitung aja berapa kali sholat, qadha. Karena bagi Hanafi kamu tetap dihormatil waktu, gak ada gunanya, nanti aja. Sholatnya gak memenuhi kriteria. Tapi kata Maliki, sholat aja tetap diterima. Bapak ini tadi, bapak pandangnya Maliki kalau bapak tetap sholat tadi. Dengan selama ini bapak pakai Maliki. Dan pertanyaannya, boleh nggak kita pas pergi Maliki, pas pulang Syafi'i? Ini yang saya maksud tadi. Ini nanti ada materinya. Kapan kita boleh intikal? Tadi kan pindah. Kajian ini menarik karena faktual dan nyata dan kita alami everyday. Kapan itu? Makanya kalau Gus kok kenapa ngajar fikih? Enggak, saya memang pertama ijazah saya dari kiai, sanad saya fikih. Kedua, ya karena bagi saya ini menarik, banyak hal yang orang ribut gara-gara fikih. Jadi anak bapak nanti saya begini, salut. Itu levelnya beda dengan bapak juga. Level ilmu fikihnya ya. Pondok atau gimana? Di Mesir. Oh itu iya pasti. Dan Syafi'i pasti. Iya. Salam saya ya. Pokoknya saya udah nebak ilmunya beda. Saya dengar yang ngomongin ceritanya, saya langsung benerin tadi makanya senyum kan lah ini pinterannya. Padahal kalau bapak tanya kalau orang lain nggak ngerti, pasti dibenerin aja. Tidak kan saya benerin anak bapak. Saya tetap nyalain bapak, dihormati waktu. Jadi apa bapak nanti aja di tempat sholat lagi. Ini sudah sholat lagi. Yes. Udah bener banget. Saya bilang levelnya nggak beda sedikit. Ya karena memang begitu. Dan itu saya tunjukkan di ngaji nanti. Ini loh kitab, ini kitab. Nah yang begitu-begitu. Nah sementara kita kan selama ini kayak umroh. Kalau bapak lihat buku saya yang judulnya Peta Perjalanan Haji, di sana ada kata pengantarnya Pak Penak yang sekarang. Yang buku sebelumnya kata Pak Penak. Pokoknya setiap edisi baru menangnya siapa kata pengantar. Di paragraf terakhir Pak Penak bilang, buku ini adalah menjadi tambahan untuk buku yang dikeluarkan oleh Kemenang. Itu ada asbabun nuzulnya kalimat itu. Waktu Covid nggak ada perjalanan haji, saya diminta oleh Dirjen Haji untuk memberikan review terhadap buku hajinya Kemenang. Karena saya nulis di Twitter, buku Kemenang ini sejak saya 97 ke Mekah sampai hari ini belum pernah direview. Saya nulis di Twitter begitu, saya ke Kemenang. Kemenang tersinggung dalam arti positif. Panggil itu saya, panggil sama Pak Profesor Rizal itu saya jadi. Ada apa Prof? Gus ceritanya, ini buku kayak kita bedah. Siapin materi, saya siapin materi.
profesor-profesor itu di orang Limbab kemana ngomong semua. Orang-orang mungkin itu, orang dosen-dosen yang bukan dosen, yang bukan tamatan mesin saya. Dan gelarnya insinyur pula, itu masalah lagi. Tapi MA-nya kan terbiasa saya bilang. Saya ambil bukunya Kemenang, saya ambil buku saya. Kalau Bapak yang terhormat, ini buku Kemenang, ini buku saya. Kenapa buku saya ini harganya di belakang 180.000, sudah cetakan ke-10, sudah hampir 200.000, 250.000 kopi. Ini buku ini dibagi gratis, dan saya bisa random. Tidak semua jemaah haji bakal buku ini dan baca buku saya. Kenapa? Buku ini bertele-tele dan hukumnya jelimet, diem. Terus gimana Gus? Rombak. Buku sekarang nggak mirip-mirip buku saya. Karena buku saya tak kasih. Contoh ini. Salah satu bahasan di sini adalah hukum sholat bersama. Pertanyaan Bapak barusan. Ini dalilnya. Caranya milih ini. Kapan orang boleh itikaf? Tak kasih statement. Ketika orang dalam keadaan bepergian safar boleh pindah mana? Boleh. Biasa sebelah. Sholatnya tetap sah. Bapak tinggal jawab gimana? Aku saya ini maliki weh. Anaknya masih mending ngaji pada orang ya. Clear ya Pak? Seperti itu. Ini nanti ngaji kita model begitu tuh Pak. Makanya Pak Rusmin sudah, terima kasih Pak Rusmin. Saya sebenarnya senang aja Pak Rusmin. Saya sampaikan ini supaya bapak-bapak, ternyata ada solusinya. Clear ya Pak? Jadi salam saya untuk anak bapak. Ada lagi sebelum kita tutup? Cukup ya? Cukup. Jadi intinya terima kasih. Materi tetap saya sampaikan. Untuk materi koreksi yang siapa waktu itu yang negur saya sudah saya koreksi ya. Yang lainnya sudah dikasih. Bahwa yang Hambali yang tetap kuping adalah wajib. Syafi'i di Sarah Al-Muhaddab memang sunnah ya. Sudah saya koreksi. Nah ini contohnya Pak. Saya punya makalah. Baru masjid ini yang koreksi. Serius? Itu Pak Rusmin saksinya. Materi itu tak, materi koreksinya langsung tak apa. Saya buka itu. Syekh Alwi, Pak. Oh, Syekh Alwi. saya ditegur beliau. Gus, ini di Sarwal Muadzab, sudah Gus. Wah, ya kayaknya saya bilang, nanti saya cek bener. Langsung saya rubah, saya kirim ulang materinya. Materi yang yang desain yang terakhir Pak, ya. Sudah koreksi ya. Terima kasih. Mari kita doa mudah-mudahan kajian kita manfaat, insya Allah jadi yang manfaat, yang punya utang lunas utangnya, yang punya tagihan cair tagihannya, yang punya kerjaan barokah, yang punya dagangan barokah, yang punya anak pondok, sekolah, semuanya diserahkan terus mendoakannya. Allah panjangkan umur kita untuk kembali kepada Allah Taala. Al-Fatihah. Doa kafaratul majlis subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah duha ya.